Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Hilmi dari kelas 2D Banjarmasin. NPM saya 221001060. Nah, jadi di sini saya akan membuat beberapa program, yaitu yang pertama, program kalkulator menggunakan case. Itu berupa percabangan ya. Di sini kita buat nama filenya sesuai dengan instruksi Bapak di UAS. Itu nama filenya, nama latihannya 414 414 414 nama, terus kelas, terus ekstensinya PY. Nah, di sini kita coba buat judulnya menggunakan sintak print untuk mencetak, yaitu program kalkulator. Di sini kita buat hiasan sebagai pelengkap saja. Di sini pelengkapnya nggak mempengaruhi programnya ya, tidak mempengaruhi cara berjalannya program. Nah, itu kita buat garis baru. Sini pilihan menunya, dipilih menu, itu kita tulis menunya. Ini satu, penjumlahan. Ini kita copy aja biar pengerjaannya bisa lebih efisien. Terus tinggal ganti nama dan nomornya aja, nomor urutnya. Sini pengurangan, kita copy lagi. Di sini perkalian, dan di sini pembagian. Nah, selanjutnya kita buat garis baru lagi. Terus pakai sintak match. Match ini berfungsi untuk pemilihan suatu ekspresi sesuai dengan instruksi apa yang mau kita pilih gitu kan. Terus oh ya, variabelnya dulu ya. Ini pilih sama dengan integer agar bisa dibaca nantinya, input agar bisa diinput. Masukkan pilihan. Setelah itu kita buat percabangannya. Match berfungsi seperti kata saya tadi. Match ini berfungsi sebagai pemilihan suatu ekspresi tertentu sesuai instruksi dari kita sendiri. Match ini kan ada 4 pilihan, jadi kita buat case 1 yaitu penjumlahan. Sini kita ubah dulu 1 2 3 4. Case 1, sini print program penjumlahan. Kita buat pelengkap. Nah, itu kita buat variabel baru yaitu nilai 1, nil 1. Di sini input, dulu integer atau tipe datanya, setelah itu input dan masukkan nilai pertama. Kita copy aja biar lebih cepat. Di sini nilai 2 atau nil 2. Masukkan nilai kedua. Kita buat variabel lagi, yaitu variabel hasilnya, yaitu penjumlahan antara nilai 1 dan nilai 2.
nil 1 dan tambah nil 2. Nah, itu kita cetak dari hasil variabel hasil dari penjumlahan nilai 1 dan nilai 2. Sini pakai nil 1. Nah, tambah koma nil 2 koma sama dengan hasil tuh. Kita coba running. Kalau berhasil kita tinggal copy aja dan ubah beberapa variabel. Masukkan nilai pertama 2 misalkan 2 tambah 5 harusnya 7 ya. 2 tambah 5 sama dengan 7. Nah, jadi kondisi pertama sudah kita copy dan lanjut ke kondisi kedua biar lebih efisien pengerjaannya. Jadi kita copy aja. Case 2 program penjumlahan. Di sini kita karena yang kedua itu pengurangan, jadi kita tulis di sini pengurangan. Dan di sini bagian sininya kita ketikkan kurang. Juga kurang. Lanjut ke kondisi ketiga yaitu perkalian. Nah, di bagian perkalian ini agak beda ya simbolnya. Kalau perkalian itu bintang. Dan bagian sini karena di dalam tanda petik itu tidak terbaca dalam program, cuman menampilkan hasil atau mencetak saja. Jadi sini kita ketikkan kali atau X. Selanjutnya, oh ya bagian sini case ini kan bagian case 3 ya. Perkalian itu 3. Jadi kita tulis 3 di sini. Di sini keempat terakhir. Program pembagian. Di pembagian ini kita pakai garis miring dan bagian sininya di dalam tanda kutip kita ketikkan tanda titik 2. Nah, karena ada 4 kondisi 1, 2, 3, 4 kita buat lagi case yang dimana kalau program atau inputannya tuh selain dari 1, 2, 3, 4 maka cetak pilihan tidak ada. Sekarang kita coba satu persatu kondisinya. Yang pertama penjumlahan. Masukkan nilai pertama 12, nilai kedua 14. 12 ditambah 14 sama dengan 26. Berhasil ya. Lanjut ke kondisi kedua, pengurangan. Masukkan nilai pertama misalkan 20. Masukkan nilai kedua misalkan 13. 20 dikurang 13 sama dengan 7. Berhasil ya. Lanjut lagi ke kondisi ketiga, perkalian. Masukkan nilai pertama misalkan 3 dan nilai kedua 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. Berhasil juga. Lanjut ke kondisi yang keempat, pembagian. Masukkan nilai pertama misalkan 12. Di sini 4. 12 bagi 4. 12 bagi 4 sama dengan 3 ya. Jadi berhasil juga. Nah, bagaimana apa yang terjadi kalau kita inputkan 5 misalkan? Kan di sini pilihannya sampai 4 aja dari 1 sampai 4. Kita coba inputkan 5 hasilnya. Nah, jadi apa yang kita tulis di sini pilihan tidak ada yaitu kondisi 5 ini ya. Karena pilihannya itu sampai 4 aja. Jadi selain dari 1, 2, 3, 4 maka hasilnya pilihan tidak ada. Jadi itu tadi program case dari saya. Latihan 414. Selanjutnya kita akan coba lagi buat program liter. Dimana di situ ada daftar bahan bakar bensin, solar, dan Pertamax. Oke, selanjutnya yaitu program bahan bakar atau daftar harga bahan bakar. Jadi kita coba buat di sini daftar harga bahan bakar menggunakan percabangan dan dikombinasikan dengan perulangan. Kita buat nama filenya itu latihan berapa tadi? 518. Nah,
Jadi sesuai instruksi kita buat nama filenya Python 518 Fahri 2D. Ekstensinya jangan lupa ya. Kita buat judulnya prim program daftar harga bahan bakar. Kita buat pelengkapnya agar tampilannya nanti lebih bagus gitu kan. Setelah itu di sini kita coba buat kayak program sebelumnya. Itu pilihan daftar aja ya. Daftar bahan bakar. Sini kita buat garis baru aja. Kelihatan beda judul sama isinya. Sini lagi. Yang pertama itu bensin. Bensin tadi harganya bensin 4.500, solar 5.000, Pertamax 7.500. 4.500. Kita copy aja biar lebih cepat pengerjaannya dan lebih efisien juga. Di sini 2, ini 3, di sini solar. Kedua solar, ketiga itu Pertamax. Harga solar itu 5.000, Pertamax 7.500. Nah, dah kita buat pelengkap lagi atau hiasannya. Ini aja deh. Ya. Di sini juga. Dah. Selanjutnya kita bikin variabel daftar menunya, daftar bahan bakarnya. Pilih variabel pilih. Jadi nanti pengguna bisa menentukan apa saja atau daftar apa aja yang mau dipilih. Gitu. Misalkan 1 bensin, 2 solar, 3 Pertamax. Pilih integer agar bisa dibaca oleh tipe data nama input. Masukkan bahan bakar diinginkan. Itu aja deh ya, simple aja dulu. Lanjut lagi, kita copy dulu ini biar beda. Di sini kita buat variabel baru lagi yaitu liter. Jadi pengguna menginputkan bahan bakarnya apa, terus liternya apa, berapa liter gitu kan. Integer input dan masukkan liter. Masukkan liter. Setelah itu kita buat variabel bensin solar Pertamaxnya sesuai dengan harga yang tertera. Di sini bensin sama dengan 4.500 dan solar sama dengan, ini harusnya sama dengan ya, solar sama dengan 5.000,
dan Pertamax sama dengan 7.500 Pertamax 7.500. Nah, jadi kita buat perulangannya dulu, percabangannya. Sini it pilih sama dengan 1. Jadi kondisi yang pertama dulu bensin, maka print harga bahan bakar bensin. Tuh. Terus print lagi buat lengkap aja biar tampilannya nanti enak dilihat gitu. Setelah itu lanjut ke perulangannya. For i ini berfungsi sebagai variabel dari perulangan tersebut. Range ini berfungsi sebagai sampai mana program ini akan diulang gitu. Di sini range-nya kita buat liter aja karena nanti pengguna yang input tuh sesuai dengan outputnya itu sesuai dengan liter yang di input gitu. Misalkan 5 liter jadi perulangannya sampai 5. Setelah itu di sini variabel hasil buat variabel baru bensin dikali variabel perulangannya atau range-nya ditambah 1 karena nanti penjumlahannya itu dimulai dari 1, makanya ditulis 1 karena i itu pada dasarnya nilai awalnya itu 0 gitu. Itu print lagi harga untuk bensin, harga untuk bahan bakar bensin harga untuk bensin di sini kita buat liter, variabel liter. Itu ini aja karena nanti variabel i karena nanti misalkan harga untuk bensin 1 berurutan sampai dengan seterusnya gitu. Nah, jadi hasilnya nanti bakalan misalkan kita inputkan di sini 2 liter, maka hasilnya harga untuk bensin 1 liter adalah 4.500 karena inputnya 2 liter, jadi harga ini terulang sampai 2 kali. Jadi dan karena ini ditambah 1, jadi perhitungannya dari 1. Misalkan harga untuk bensin 1 liter adalah bla bla bla, harga untuk bensin 2 liter adalah bla 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 gitu. Coba buat lagi print kita copy ini aja biar cepet gitu sebagai pelengkap aja. Nah, ini kita masukkan total dari misalkan 4 karena misalkan dia input 2 liter jadi hasilnya ini bensin 4.500 kali 2 sama dengan 9.000 harusnya. Print total harga untuk bensin liter lagi adalah dengan
Itu di sini variabel hasil. Jadi totalnya akan tertampil di bagian sini. Nah, di sini jangan lupa juga variabel hasil. Setelah itu kita coba running untuk kondisi pertama. Saya akan masukkan bahan bakar yang diinginkan. Nih daftarnya 1. Masukkan liter 3 liter. Harga untuk bensin 1 liter adalah 4.500. Harga untuk bensin yang 2 liter 9.000. 3 liter ada 13.500. Dan totalnya itu 3.500. Oh, di sini kita masukkan juga kayak gini. Biar pembeda aja soal sama jawabannya gitu kan. Setelah itu bagian sini kita coba ralat lagi, masukkan bahan bakar yang diinginkan, masukkan bahan bakar, masukkan daftar apa ya, masukkan menu bahan bakar. Pada menu di atas itu aja. Nah, karena kondisi pertama sudah jadi, kita copy aja bagian sininya agar pengerjaannya lebih cepat. Di sini karena kondisi kedua itu solar, kita buat di sini 2, di sini solar. Bagian variabel sini kita ubah solar juga, karenanya ekspresinya atau instruksinya solar. Nah, di sini kita buat solar. Ini solar juga. Setelah itu buat lagi bagian sini elif ya, elif. Dah. Kontrol lagi, Ctrl+V, paste, elif. Nah, bagian sini kita coba bagian kondisi ketiga atau yang terakhir. Ini yang terakhir yaitu Pertamax. Pertamax di sini kita ubah juga Pertamax variabelnya. Dan bagian sini Pertamax juga. Sini Pertamax juga. Karena sesuai dengan input yang dia pilih gitu kan. Nah, itu kita buat else-nya atau selain dari 1, 2, 3 itu tadi. Jadi hasilnya kita cetak itu print menu yang Anda masukkan tidak ada. Jadi ini fungsinya selain dari inputan 1, 2, 3 itu hasilnya akan ini. Karena ekspresi yang ada cuman 1, 2, 3 itu bensin, solar, Pertamax. Jadi kalau pengguna menginputkan selain dari 1, 2, 3 maka hasilnya akan menu yang Anda masukkan tidak ada itu. Nah, jadi fungsi dari variabel ini mencakup range bagian liter. Setelah itu masuk ke hasil ini sama dengan bensin dikali I ditambah 1. I ini adalah mencakup bagian sini. Nah, karena I ini pada dasarnya nilai awalnya 0, maka ditambahlah di sini ditambah 1 seperti itu. Dan harga untuk bensin ini kenapa ditambahkan di sini? Karena itu berfungsi untuk bagian sini. Jadi dia akan bertambah sesuai dengan inputan pengguna. Misalkan inputannya 3, maka urutan perulangannya ini sampai 3. Karena di sini variabelnya dia liter, masuknya dari sini. Tuh. Kita coba satu persatu kondisinya. Running. Yang pertama, 1, yaitu masukkan liter. Misalkan liternya 3 liter. Maka inputnya adalah harga bahan bakar bensin, harga untuk bensin 1 liter yaitu 4.500, dan yang kedua 9.000, dan yang ketiga adalah 13.500, dan ini total harga bensin dalam 3 liter tersebut. Kita coba running lagi di kondisi kedua yaitu solar, dan liternya misalkan 4 liter gitu.
Nah, harga untuk solar 1 liter, 2 liter, dan seterusnya itu 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, dan totalnya yaitu 20.000 karena 4 liter gitu kan. Lanjut lagi ke kondisi ketiga, itu Pertamax. Masukkan liter, misalkan 5 liter aja. Harga untuk Pertamax 1 liter, 2 liter, 3 liter, dan seterusnya itu 7.500, 15.000, 22.500, 30.000, dan seterusnya. Itu total harganya itu 3.700, 37.500 dari 5 liter harga Pertamax tersebut. Di sini biar rapi kita coba edit sekali lagi atau kita ralat gitu. Nah, misalkan kita inputkan karena ini kan kondisinya 1 sampai 3, jadi kita inputkan 4 gitu. Karena di situ nggak ada, jadi tetap kita masukkan liternya, namun hasilnya menu yang ada masukkan tidak ada. Jadi itu tadi program daftar harga bahan bakar dari saya yang dikombinasikan dengan percabangan perulangan. Maka dari itu selanjutnya kita akan lanjut ke program selanjutnya, yaitu menampilkan nilai ganjil dari 1 sampai 100 seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat program terakhir, yaitu menampilkan angka ganjil dari angka 1 sampai 100. Daripada lama-lama, mari kita buat saja nama filenya 519 Python 519 namanya belum, Fahri 2D. Oke. Nah, itu kita buat judulnya menampilkan nilai ganjil dari angka 1 sampai 100. Di sini kita buat pelengkap aja agar outputnya nanti enak dilihat gitu kan. Nah, bagian sini perulangannya for i, nama variabelnya, in range 1 sampai 100 berdasarkan konstruksi soal 1 sampai 100. Setelah itu di sini kita buat percabangan atau if. Jika variabel i ini modulus 2, modulus itu artinya hasil pembagian ya. Jika hasil dari range dari 1 sampai 100 ini hasilnya 1, maka tampilkan, jangan lupa tipe bilangan bulat integer, setelah itu variabel i-nya, karena kita di sini akan menampilkan semua range dari 1 sampai 100 ini. Setelah itu kita buat spasi antar angka yang akan ditampilkan, dan sintak n ini berfungsi untuk agar angka yang keluar nanti tidak jadi membuat garis baru gitu. Jadi angka yang ditampilkan nanti berupa garis satu baris aja. Nah, penjelasannya, jadi dari variabel ini, range ini, karena dia dari 1 sampai 100, jadi kita tulis di 1 sampai 100. Nah, i dengan 2 ini berfungsi atau mewakili 1 sampai 100 ini. Jadi hasil dari 1 sampai 100, misalkan hasilnya 1, kalau dia dibagi 2, berarti akan ditampilkan bilangan ganjil. Kita coba tampilkan. Kita copy aja biar tampilnya bagus. Nah, jadi 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Jika di sini saya masukkan 0, maka yang akan tampil berupa bilangan genap. Karena 1
dari range 1 sampai 100 ini jika dia dibagi 2 hasilnya 0, maka yang ditampilkan adalah bilangan genap. Nah, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Ya, tetapi karena instruksinya di sini angka ganjil, nilai ganjil, jadi kita taruh di sini 1. Karena dari range 1 sampai 100 ini kalau dia dibagi 2, modulus ini artinya sisa sisa angka kalau dibagi gitu. Kalau dibagi dengan 2, sisa angka terakhir. Kalau dia 1 kan berarti ganjil gitu kan. Jadi yang ditampilkan ganjil seperti itu. Nah, jadi sekian beberapa program yang saya buat. Terima kasih Bapak Yusri sudah memberikan saya tugas UAS yang sangat sempurna untuk saya meningkatkan skill saya gitu kan. Dan ya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.